Annyeonghaseyo, sekarang aku nge-review drama The Glory Part 2. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa dinyalain loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Sebelumnya aku udah bahas tentang sinopsis The Glory, terus ada juga review The Glory yang part pertama, dan ini review The Glory part 2. Kalau kalian yang mau nonton part 2 lebih baik nonton part 1 dulu ya, karena ini ceritanya nyambung guys. Jujur ya, nonton drama ini tuh bener-bener gemesin banget dan juga penasaran nih gimana caranya Dong Eun untuk balas dendam sama Yeojin yang selama ini udah ngebully dia waktu zaman SMA. Nah, itu tuh kan baru awal si Myung Oh-nya mati, terus si dosennya juga mati juga dengan caranya Dong Eun yang nggak ngebunuh, tapi dia pakai orang-orang yang bisa ngebunuh si guru dan juga Myung Oh. Di sini bisa dilihat gimana caranya Dong Eun bikin strategi balas dendam yang emang sebenarnya sih ngebongkar semua kebusukan dari Yeojin, keluarganya gitu juga ya. Ternyata pamannya juga ikut, terus gimana juga ibunya Dong Eun tuh yang ngebuat dia stres juga gitu kan. Di sini tuh Dong Eun turun tangan tapi dengan caranya yang elegan menurut gue. Mulai dari cerita Myung Oh dulu ya, dia kan emang yang pertama kali dibunuh nih. Nah, ternyata yang ngebunuh itu kan kelihatannya Yeojin. Sebenarnya itu adalah pegawainya, emang dulu pernah dibully juga, dan ternyata pegawainya juga mendapat kekerasan juga, dan itu pelecehan juga sih menurut gue, karena emang dia nggak mau tapi dipaksa sama Myung Oh. Dan itu balas dendamnya bener-bener gokil banget. Myung Oh mati tapi ternyata Yeojin yang nggak bersalah sebenarnya. Cuma di sini Dong Eun berhasil ngebuat Yeojin masuk penjara dan juga ditinggalkan oleh sang suami. Dong Eun juga berhasil ngebuat Yeojin ngerasa kalau dia emang gak punya siapa-siapa lagi di dunia ini ya, karena suaminya udah pergi sama sang anak, terus ibunya juga masuk penjara sama-sama, tapi mereka nggak saling peduli gitu, dan ibunya kayak udah nggak peduli gitu karena dia pengen nyelamatin dirinya sendiri kan. Nah, di sini menurut gue Dong Eun bisa banget ngebuat ibunya Yeojin jadi nggak berpihak nih sama anaknya sendiri, dan akhirnya ngebuat Yeojin masuk penjara bukan dari si Nemteknya itu, tapi emang Yeojin sendiri yang masuk ke dalam perangkap yang dibuat sama Dong Eun. Seneng banget sih gue ngeliat si Yeojin tuh akhirnya masuk penjara ya, setelah selama ini dia tuh bisa ditutupin sama si paman dan juga ibunya. Sekarang dia nggak punya siapa-siapa yang akhirnya masuk penjara. Terus gue suka juga di sini cara Dong Eun itu ngebunuh si suaminya Ajema ini kan ya gitu. Jadi bener-bener ngebuat si Ajema itu harus mendapatkan perlakuan kasar dulu dari si suami, yang akhirnya ngebuat dia banyak luka. Tapi akhirnya Dong Eun berhasil ngebuat si suaminya itu meninggal dengan cara ibunya Yeojin yang nabrakin mobilnya ke tubuh si suaminya Ajema. Dan selain itu si ibunya Yeojin yang selama ini juga salah sih ya. Dia marah-marah sama si Ajema itu karena gak mau damai gitu kan. Jadi gue bayar, tapi Ajema itu nolak dan si ibunya Yeojin masuk penjara juga deh. Nasib pamannya Yeojin juga gak kalah menarik ya. Di sini dia selama ini ngerasa, wah gila ya gue polisi, gue gini. Ternyata dia kan emang jahat, nutupin semua kejahatan ibunya Yeojin. Di sini dibalesnya dengan cara anak buahnya ternyata yang mukulin dia karena ketahuan ngebuka berangkasnya dia. Pembalasan yang paling epic lagi tuh adalah si Sarah. Jadi di sini dia benar-benar kebongkar tuh semuanya kalau dia tuh emang pecandu narkoba, terus dibikin malunya bener-bener di depan pengikut umat si bapaknya ini, dilihatin gimana Sora itu make dan halusinasi gitu sih. Dan itu bener-bener menurut gue gokil banget nih ya yang bikin cerita. Dan yang gak bikin gue habis pikir, ternyata bapaknya Sarah ini tuh udah tahu kalau si
anaknya ini pemakai, tapi dia tuh nggak mau masukin anaknya ke rehabilitasi gitu kan ya, karena dia malu gitu. Padahal harusnya ya masukin aja biar anaknya tuh makin sadar. Nah itu fungsi orang tua tuh di situ ya guys. Nah si Sarah ini tuh sempat bebas dulu karena emang dia kan dianggap sebagai pemakai pertama, jadi bisa bebas nih. Akhirnya pas dia keluar, dia malah bikin keributan dengan nusuk lehernya si Hyojong pas lagi pemakamannya Myung-oh. Nah, di situ dia ditangkap juga karena ya ketahuan melakukan suatu hal yang tidak baik di situ gitu. Hyojong sendiri akhirnya mendapatkan balasan dengan dia tuh akhirnya nggak bisa ngomong karena kan ditusuk lehernya gitu. Dan dia pikir dia tuh udah di atas angin untuk ngedapetin hatinya Jae-jun. Tapi ternyata Jae-jun itu cuma manfaatin Hye-jong doang. Jadi dia tuh pingin ngedeketin anaknya si samanya Hyojin itu kan. Jae-jun sendiri sebenarnya tuh sayang sama anaknya, tapi cara dia dan bersikap tidak mencerminkan jadi bapak yang baik. Akhirnya Dong-eun juga balas dendam untuk si cowok yang suka menebar benih di setiap wanita gitu, dengan bantuan dari Hye-jong dan juga si Ajisi yang sayang banget sama anaknya walaupun bukan anak kandungnya dia. Nah, di sini juga gue ngeliat si Ajisi, yaitu suaminya si Hye-jong, mantan suaminya kali ya. Di sini kan dia udah tahu nih kalau si anaknya ini bukan anak dia. Tapi karena rasa sayangnya dia akhirnya bawa tuh anak keluar negeri setelah ngebunuh si Jae-jun. Sebenarnya dia bisa aja ya ninggalin tuh anak karena itu kan bukan anaknya dia juga gitu kan. Bahkan Jae-jun juga bapaknya juga kayak begitu gitu. Tapi dia sebagai pria benar-benar yang bertanggung jawab banget buat si anak. Setelah nonton part 1 dan part 2, menurut gue pembalasan dendam ini benar-benar bagus banget karena emang bukan Dong-eun sebenarnya yang ngebunuh, tapi orang-orang yang ada di sekitar si Hyojin dan kawan-kawan itu. Cara Dong-eun aja sih yang beda karena dia yang laporin semuanya dengan anonim ke polisi, tapi akhirnya polisi yang ngejalanin semua. Dan di akhir episode tuh polisinya juga minta maaf sama Dong-eun karena baru datang setelah 18 tahun ngebongkar semua kasus yang dilaporin sama Dong-eun. Oh iya, ada satu rahasia lagi, ternyata di akhir episode si dokter yang cute banget itu ya, ternyata tuh udah tahu kalau Dong-eun akan manfaatin dia. Ya walaupun sempat berpisah karena Dong-eun mungkin nggak bisa sama si dokter itu dan ngerasa nggak pantas juga sih. Akhirnya si Dong-eun balik lagi dan ngebuat strategi untuk balas dendam. Sumpah ya guys, kalian mesti nonton drama ini karena emang ini drama tuh dibuat dengan bagus banget dan juga kualitasnya juga bagus banget menurut gue. Kalau ada adegan yang emang 19 plus karena memang ini tayang di TV Netflix ya, jadi ya wajar aja sih kalau menurut gue. Ada satu hal lagi yang menarik dari drama ini yaitu ibunya Dong-eun. Jadi di sini ibunya Dong-eun emang kan diliatin banget ya. Gimana seorang ibu yang emang menurut gue gak waras banget ya. Seorang ibu tuh bukan cuma melahirkan aja loh, tapi harusnya mengasuh dan juga membimbing si anak untuk menjadi lebih baik. Tapi di sini malah memanfaatkan anak dengan minta sumbangan ke orang tua murid gitu kan. Wah gila sih ini. Tapi lagi-lagi caranya Dong-eun ngebalas dendam si ibu itu bener-bener gokil banget karena si ibu akhirnya masuk ke rumah sakit juga buat disembuhin, tapi kan itu kayak Dong-eun akhirnya berpisah juga sama si ibu biar ibunya itu nggak hancurin karirnya dia juga. Tapi ya emang ibunya Dong-eun ini karakternya di sini kan emang jahat dan dia tuh aktingnya bagus banget, jadi gue harap sih dia bakalan dapat drama lagi sih ya setelah drama The Glory ini. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Pokoknya kalian mesti nonton. Ini tuh drama bagus banget dan kalian gak akan nyesel. Pokoknya kalian mesti nonton.
Oke, sekian bahasan gue tentang drama ini. Akan gue bahas drama yang lainnya ya guys setelah postingan ini. Annyeonghaseyo, kamsahamnida yang nonton.